got a quick hint. He'll look around the room, he won't tell you his plan. He's got a rolled cigarette hanging out his mouth, he's that cowboy kid, yeah. All the other kids with the pumped up kicks, you better run, outrun, knock on. All the other kids with the pumped up kicks, you better run, faster than my bullet. All the other kids with the pumped up kicks, you better run, faster than my bullet. All the other kids with the pumped up kicks, you better run, outrun, knock on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok proyek dari kelompok 3 akan menjelaskan atau membuat video dokumentasi atau mengobservasi tentang kelenteng Hok An Kiong yang ada di daerah Muntilan ini. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri satu persatu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Davo Agustian, absen 24 dari kelas fase E10, dan teman saya Muhammad Nayaka Andriolova, absen 27 dari fase E10. Saya Aisyah Aulia Rahma, absen 2, kelas fase E10. Saya Kurniawati, absen 20, kelas fase E10. Saya Prayogi Fatih Faransa, absen 30. Saya Muhammad Arglestari, absen 23 dari kelas fase E10. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, trying on all our clothes. Boys blowing up our phones, drop top and playing our favorite CDs. Rolling up to the parties, trying to get a little bit tipsy. Don't stop, make it pop, DJ blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop, no. Oh, 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 oh. Don't stop, make it pop, DJ blow my speakers up tonight. Nah, di sini kita udah masuk di kelenteng Hok An Kiong di Muntilan kali ini. Wah, ada hiu tuh. Ini adalah hiu yang digunakan untuk sembahyang para umat-umat Konghucu di daerah Muntilan ini, atau di Indonesia, atau para umat Konghucu di seluruh dunia. Sangat besar ya. Mau tahu lebih lanjut? Yuk, ikuti aku. Oke teman-teman, wah di sini tempatnya luas sekali ya. Tempat ini adalah tempat untuk bersembahyang kepada dewa-dewa seperti nih. Di sini adalah Dewa Kwan Im Hujo. Yuk. Di sini adalah Dewa Hok Tek Chin Sin. Dan ini yang terakhir adalah Dewa Kwan Ti Kun. Mau tahu lebih lanjut? Astagfirullahaladzim. Ini adalah tempat sembahyang untuk dewa obat, yaitu Dewa Sun Si Miao. Ini adalah tempat untuk bersembahyang kepada Dewa Kong Hucu. Dan di sini adalah tempat bersembahyang untuk Bi Lik Hut dan Buddha Sakya Muni. Dan ini adalah tempat bersembahyang untuk Tai Siang Lo Gun. Oke teman-teman, setelah dari tadi kami berkeliling ke sana kemari, sekarang kami akan mewawancarai salah satu penjaga kelenteng di daerah Muntilan ini. Hok An Kiong. Kelenteng Hok An Kiong. Bapak dengan nama Bapak siapa? Indro. Bapak Indro. Oh iya Pak. Pak udah menjadi penjaga kelenteng ini dari tahun berapa ya Pak? Nah, Iya. saya di sini baru 1 bulan lebih, tapi di kelenteng sudah lama. Ya, kelenteng Semarang sampai Mojosari juga. Saya ganti-ganti. Oh iya Pak. Nah, kali ini saya punya beberapa pertanyaan untuk Bapak ya Pak. Iya. Untuk tahu lebih lanjut tentang kelenteng ini. Ya.
Pertanyaan pertama, setiap hari apa tempat ibadah kelenteng ini digunakan? Digunakan kalau Ciid sama Capgo. Ciid itu tanggal 1, Capgo itu tanggal 15. Itu digunakan untuk sembahyang. Apakah ramai Ya sekali? kalau tanggalnya ya ramai juga. Ya, Pak. Kita akan lanjut dengan pertanyaan kedua. Kapan bangunan kelenteng ini dibangun? 1847. Udah lama ya, Pak? Ya lama. Sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana sejarah sebelum dibangunnya kelenteng ini? Ya dulu kecil, tapi terus ada donatur terus akhirnya jadi besar. Itu tadi kan ini tempatnya yayasan, jadi enggak untuk pribadi itu. Berarti untuk umum gitu, Pak? Untuk umum. Iya. Pak. Itu. Nah, kalian udah tahu kan dengan pertanyaan tadi udah terjawab kan? Secara umum, kelenteng adalah tempat ibadah warga keturunan Tionghoa di Indonesia. Istilah kelenteng berasal dari suara yang terdengar dari bangunan suci tersebut saat sedang menyelenggarakan upacara sembahyang, yaitu kelinting-kelinting atau kelenteng-kelenteng. Untuk memudahkan penamaan, maka disebut dengan istilah kelenteng. Seperti tempat beribadah lain, kelenteng juga memiliki tata cara keagamaan. Kelenteng memakai tata upacara yang berlandaskan tata agama Konghucu, sebab segala peraturan dan perlengkapan sembahyang yang berada di dalamnya berpedoman pada tata agama dan tata laksana upacara yang ada di Konghucu atau Bunbyu. Sebutan kelenteng hanya dikenal di Pulau Jawa, tidak di wilayah lain di Indonesia. Kelenteng Hokkankyong memiliki hiolo atau tempat untuk menancapkan hiu atau dupa yang paling besar di Asia Tenggara. Hiolo dari bahan perunggu ini buatan negara Cina dengan ukuran panjang 158 cm, berdiameter 188 cm, dan berat 3,8 ton yang dibuat pada tahun 2002. Hiolo ini merupakan sumbangan dari seseorang yang sering melaksanakan ibadah atau pemujaan di kelenteng ini. Kelenteng Hokkankyong di Jalan Pemuda nomor 19 berada di tengah kota. Nama Hokkankyong berasal dari kata-kata Hok, An, dan Kyong. Hok artinya rezeki, An berarti selamat, dan Kong artinya istana atau keraton. Hokkankyong bernamakan istana yang memberikan keselamatan dan kesejahteraan. Batas-batas yang mengelilingi kelenteng Hokkankyong yaitu sisi selatan Jalan Pemuda, sisi barat Kompleks Pertokohan dan SD Negeri Muntilan 1, sebelah utara SD Negeri Muntilan 2, dan batas sisi timur Jalan Veteran Kesayangan. Kompleks kelenteng Hokkankyong ini berada di atas tanah seluas 3.120 meter persegi. Pembangunan kelenteng Hokkankyong tidak lepas dari perkembangan kota Muntilan sebagai pusat perdagangan di daerah Kabupaten Magelang. Pada zaman penjajahan Belanda, kota ini tumbuh dan berkembang menjadi pusat perekonomian daerah, sehingga banyak orang Tionghoa yang datang ke sini untuk membuka usaha perdagangan. Selaras dengan berkembangnya usaha mereka, komunitas Tionghoa di Muntilan juga membutuhkan tempat untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan tradisional yang dianutnya. Pada awalnya, kelenteng dibangun di sebelah Jalan Pemuda, tidak jauh dari lokasi kelenteng sekarang. Kala itu, bangunannya masih sangat sederhana, berdinding anyaman bambu atau gedek. Kelenteng Muntilan pertama kali berdiri pada tahun 1878. Pada tahun 1906, bangunan kelenteng Muntilan dipindahkan ke sebelah utara Jalan Pemuda di lokasi sekarang ini. Pada tahun 1929, wujud bangunannya disempurnakan, ditandai dengan adanya prasasti yang kini dipasang di tembok pagar dekat pintu masuk bangunan utama dengan tulisan Anno 11/5/1929. Selaras dengan perkembangan zaman, kelenteng ini terus disempurnakan sehingga menjadi tempat pemujaan yang representatif. Di lokasi yang kini menjadi halaman luas di depan kelenteng ini, dulu ada bangunan gedung bioskop Kartika. Tidak jauh dari tempat ini, dulu ada gudang garam. Di dekat kelenteng ini, dulu juga ada sekolah Tionghoa
Kelenteng Hok Ang Kiong sebagai tempat ibadah Tridharma atau TITD menjadi tempat pemujaan atau tempat ibadah yang melindungi para penganut ajaran Konghucu, pemeluk agama Buddha, dan penganut Taoisme. Kelenteng ini juga mengayomi para penganut adat tradisi kepercayaan rakyat dan tempat pemujaan terkait dengan hal-hal gaib atau perdukunan. Sedangkan yang datang untuk melaksanakan pemujaan di kelenteng ini tidak hanya dari kota Muntilan, namun juga dari kota-kota lainnya yang singgah atau sengaja datang ke kelenteng ini untuk melaksanakan ibadah. Dari catatan prasasti yang dipasang di dinding kelenteng ini, pada perayaan Cap Gomeh 2559 hari Kamis, tanggal 21 Februari 2008, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Insinyur Jerewacik menghadirinya. Dan pada 1 Desember 2008, Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok, Mrs. Yang Qiu mengunjungi kelenteng ini. Ada tradisi kepercayaan Tionghoa adalah memuja dewa atau roh bumi dan dewa atau roh langit. Dewa langit dan dewa bumi sebagai lambang kekuasaan dan kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa. Dewa-dewa tersebut diwujudkan arca-arca sebagai sarana untuk memusatkan konsentrasi dalam melaksanakan pemujaan. Di kelenteng Hok Ang Kiong, dewa bumi diwujudkan sebagai laki-laki. Dalam kepercayaan tradisi Tionghoa, di samping roh langit dan roh bumi, juga ada roh-roh lainnya yang membantu Tuhan yang Maha Kuasa, seperti roh alam, roh angin, roh matahari, roh bulan, roh kasih sayang, dan roh kejahatan yang tugasnya menggoda umat manusia. Pada setiap perayaan Tahun Baru Imlek, di kelenteng ini dilaksanakan sembahyangan atau pemujaan. Sembahyangan malam Xinjia atau Tahun Baru Imlek 2573 dimulai pukul 00.00 WIB pada 1 Februari 2022 tanpa meninggalkan protokol kesehatan. Bagi masyarakat Tionghoa, Tahun Baru Imlek juga merupakan perayaan awal musim semi di negara Tiongkok sana. Sebab sebagian besar rakyat Tiongkok adalah petani. Dalam melaksanakan sembahyangan dan pemujaan merayakan Tahun Baru Imlek, mereka menyajatkan doa agar hasil pertaniannya dapat melimpah. Sekian dari kami, kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. I don't give a fuck about you